Pernahkah Anda merasa terjebak dalam jerat pinjaman online? Bagaimana pinjaman online atau pinjol ini dapat begitu merajalela dan berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia? Dalam video ini, kami akan berusaha mengupas tuntas fenomena pinjaman online yang semakin menggila akhir-akhir ini. Apakah itu pinjaman online? Pinjaman online atau pinjol adalah jenis pinjaman yang dapat diajukan dan diproses secara online melalui platform atau aplikasi yang disediakan oleh lembaga keuangan atau perusahaan fintech. Dalam pinjaman online, calon peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor fisik lembaga keuangan atau menghadiri pertemuan tatap muka dengan petugas perbankan. Proses pengajuan pinjaman online umumnya melibatkan pengisian formulir aplikasi secara elektronik dan penyerahan dokumen yang dibutuhkan, seperti identitas pribadi, bukti penghasilan, dan informasi keuangan lainnya. Setelah pengajuan diajukan, permohonan pinjaman akan dievaluasi oleh lembaga keuangan atau perusahaan fintech dengan menggunakan algoritma dan analisis risiko yang berbasis teknologi. Keuntungan dari pinjaman online adalah kemudahan akses dan proses yang cepat. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja selama memiliki handphone dan akses internet. Proses persetujuan dan pencairan dana juga bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional karena penggunaan teknologi dan otomisasi dalam evaluasi risiko. Namun, penting untuk diingat bahwa pinjaman online juga memiliki risiko. Beberapa perusahaan fintech mungkin memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Selain itu, ada juga kemungkinan terdapat penipuan atau lembaga pinjaman ilegal yang beroperasi secara online. Oleh karena itu, penting bagi calon peminjam untuk melakukan riset dan memastikan bahwa lembaga keuangan atau perusahaan fintech yang mereka pilih adalah lembaga yang sah dan terpercaya sebelum mengajukan pinjaman online. 5 keburukan pinjaman online, pinjol. Meskipun pinjaman online memiliki beberapa keuntungan seperti kemudahan akses dan proses cepat, ada juga beberapa keburukan yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online. Berikut adalah 5 kemungkinan buruk dari pinjaman online. 1. Suku bunga tinggi. Banyak perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Hal ini bisa menyebabkan jumlah yang harus dibayar lebih tinggi dari pinjaman konvensional, sehingga mengakibatkan beban keuangan yang lebih besar bagi peminjam. 2. Praktik pemberian pinjaman yang tidak etis. Beberapa perusahaan fintech atau ilegal dapat menerapkan praktik pemberian pinjaman yang tidak etis. Mereka mungkin menggunakan metode intimidasi, penagihan yang agresif, atau cara-cara yang dapat merugikan peminjam. Penting untuk berhati-hati dan memilih perusahaan pinjaman online yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. 3. Perangkap pinjaman berulang. Gali lubang, tutup lubang. Pinjaman online yang mudah diakses dan cepat diproses dapat memicu perangkap pinjaman berulang. Beberapa peminjam mungkin terjebak dalam siklus pinjaman, di mana mereka terus mengajukan pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Dan hal ini dapat menyebabkan terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk kita keluar. 4. Resiko keamanan data. Pinjaman online melibatkan penyerahan informasi pribadi dan keuangan melalui platform digital. Resiko keamanan data menjadi penting, terutama jika platform atau perusahaan fintech yang digunakan tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Data pribadi yang tidak aman dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. 5. Kurangnya regulasi. Di beberapa negara, regulasi terhadap pinjaman online mungkin belum sepenuhnya terbentuk atau belum cukup ketat. Hal ini bisa membuat ruang bagi perusahaan fintech yang kurang bertanggung jawab untuk beroperasi dan mengabaikan perlindungan konsumen. Ketidaktahuan atau kekurangpahaman terkait hak dan perlindungan konsumen dalam pinjaman online dapat meningkatkan resiko bagi peminjam. Penting untuk mempertimbangkan baik keuntungan maupun keburukan pinjaman online sebelum mengambil keputusan. Melakukan riset, memilih lembaga keuangan yang terpercaya, dan membaca dengan seksama syarat dan ketentuan pinjaman dapat membantu mengurangi resiko yang terkait dengan pinjaman online. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang suka video seperti ini, bisa like dan subscribe channel Suara Hati Bapak agar tidak ketinggalan video lainnya.
Silakan share juga ke orang-orang yang kamu kasihi agar kita bisa lebih cerdas dan bertumbuh bersama. Oke, kita lanjut ya. Adakah pinjaman yang lebih baik selain pinjol? Tidak dapat dikatakan bahwa ada pinjaman uang yang secara umum lebih baik daripada pinjaman online. Setiap jenis pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan dan pilihan individu. Namun ada beberapa alternatif pinjaman yang dapat dipertimbangkan selain pinjol. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Pinjaman bank. Pinjaman dari bank tradisional seringkali menawarkan suku bunga yang lebih rendah daripada pinjaman online. Proses pengajuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan persyaratan yang lebih ketat, tetapi keamanan dan pelindungan konsumen yang lebih baik menjadi keuntungan bagi kita. 2. Kredit koperasi. Kredit koperasi adalah pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Seringkali suku bunga koperasi lebih rendah daripada lembaga keuangan komersil. Namun, kredit koperasi mungkin memerlukan keanggotaan atau persyaratan lain untuk memenuhi syarat. 3. Pinjaman dari keluarga atau teman. Jika memungkinkan, meminjam uang dari anggota keluarga atau teman dekat bisa menjadi alternatif yang baik. Biasanya tidak ada bunga atau suku bunga yang rendah, dan persyaratannya lebih fleksibel. Namun perlu diingat bahwa hal ini dapat mempengaruhi hubungan personal, sehingga penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dan jujur. 4. Pinjaman kredit pensiun. Jika Anda memiliki rekening tabungan pensiun di tempat Anda bekerja, Anda mungkin dapat meminjam dana darinya. Pinjaman kredit pensiun biasanya menawarkan suku bunga yang lebih rendah daripada pinjaman online, dan Anda membayar bunga ke rekening pensiun Anda sendiri. Namun, meminjam dari rekening pensiun dapat memiliki implikasi pajak dan mengurangi dana pensiun di masa depan. 5. Pendanaan peer-to-peer. Peer-to-peer lending melibatkan peminjam yang meminjam dari individu lain melalui platform online yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Suku bunga dalam peer-to-peer lending dapat bervariasi, tetapi biasanya lebih rendah daripada pinjaman online tradisional. Namun perlu diingat bahwa platform peer-to-peer lending juga dapat memiliki risiko dan biaya yang perlu diperhatikan. Pilihan pinjaman terbaik akan tergantung pada situasi keuangan pribadi, kebutuhan pinjaman, dan preferensi individu. Penting untuk membandingkan suku bunga, persyaratan risiko, dan keuntungan dari berbagai jenis pinjaman sebelum mengambil keputusan. Jika memungkinkan, berkonsultasilah dengan profesional keuangan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi Anda. Tips agar tidak terjerat hutang. Untuk menghindari perangkap pinjaman online yang bersifat gali lubang tutup lubang atau jebakan utang, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kita. 1. Lakukan riset. Teliti dan cari informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan fintech atau platform pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Pastikan mereka memiliki reputasi yang baik, ulasan positif dari pengguna sebelumnya, dan terdaftar secara resmi atau diawasi oleh otoritas keuangan yang relevan. 2. Periksa syarat dan ketentuan secara teliti. Baca dengan seksama syarat dan ketentuan pinjaman online sebelum mengajukan. Perhatikan suku bunga, biaya tambahan, persyaratan pembayaran, dan konsekuensi jika terlambat membayar. Pastikan Anda memahami sepenuhnya kewajiban Anda sebelum meminjam. Evaluasi kemampuan pembayaran. Jangan mengajukan pinjaman online jika Anda tidak yakin dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Perhatikan penghasilan dan pengeluaran Anda secara realistis dan pastikan Anda memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran pinjaman. 4. Pertimbangkan alternatif. Selain pinjaman online, pertimbangkan alternatif lain seperti pinjaman dari bank konvensional, koperasi, dan lain-lain. Bandingkan suku bunga, biaya, dan persyaratan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan sebelum Anda memutuskan untuk meminjam. 5. Hati-hati terhadap penawaran yang terlalu manis di awal. Hindari terkecoh oleh penawaran pinjaman online yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika suatu penawaran terdengar terlalu menggiurkan, misalnya suku bunga yang sangat rendah atau persyaratan yang sangat longgar, bersikaplah hati-hati dan teliti. Lakukan penelitian lebih lanjut dan pastikan tidak ada biaya tersembunyi atau risiko yang tidak terungkap. 6. Kelola keuangan dengan bijak. Penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik dan mengelola keuangan secara disiplin.
buat anggaran, atur pengeluaran, dan simpan dana darurat untuk menghindari keadaan darurat atau situasi yang tak terduga. 7. Konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika Anda merasa kesulitan atau bingung dalam mengelola pinjaman atau keuangan secara umum, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan teman yang pandai mengatur keuangan untuk dapat masukan nasihat dan panduan yang tepat sesuai dengan situasi Anda. Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, Anda dapat mengurangi resiko terjerat dalam pinjaman online yang bersifat gali lubang, tutup lubang, dan menjaga kesehatan keuangan Anda. Pandangan Alkitab tentang meminjam uang. Pandangan Kristen tentang meminjam uang dapat beragam, tapi ada beberapa prinsip dan ajaran dalam Alkitab yang dapat memberikan panduan dan pemahaman dalam hal ini. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang relevan. Rasa tanggung jawab dalam membayar utang. Janganlah kamu meminjamkan dengan mengharapkan keuntungan. Berbuatlah baik dan berilah dengan cuma-cuma, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia adalah baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Lukas 6 ayat 35. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbuat baik dan memberikan bantuan secara cuma-cuma, bukan dengan tujuan mengambil keuntungan. Dalam konteks meminjam uang, hal ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab dalam membayar utang kita tepat waktu dan secara penuh. 2. Hindari utang yang berlebihan. Hendaklah tidak ada utang yang belum lunas bagi kamu, kecuali utang kasih yang harus kamu berikan kepada seorang akan yang lain. Sebab siapa yang mengasihi orang lain, ia telah menunaikan hukum. Roma 13 ayat 8. Ayat ini menekankan pentingnya untuk menghindari utang yang belum dilunasi sepenuhnya, kecuali utang kasih yang harus diberikan. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kewajaran dan bertanggung jawab dalam mengolah keuangan kita. 3. Menjalankan keadilan dalam urusan keuangan. Janganlah kamu menumpuk-numpukkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusak dan di mana pencuri menggali dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusak dan di mana pencuri tidak menggali dan mencuri. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada harta duniawi dan mengutamakan harta yang abadi di surga. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menjalankan keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam mengolah keuangan kita. Selain ayat-ayat tersebut, penting untuk mencari dan memahami prinsip-prinsip Alkitab secara keseluruhan, seperti kebijaksanaan finansial, memberi dengan sukacita, menghindari sumber uang yang tidak benar, dan menghormati otoritas keuangan yang sah. Pandangan Kristen tentang meminjam uang juga dapat berbeda-beda dalam konteks spesifik tergantung situasi dan kondisi kita. Dan penting untuk mencari nasihat pastoral atau konseling keuangan Kristen jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran lebih lanjut dalam hal ini. Tetap bahagia dan pintar bersyukur dalam segala hal. Amin. Jika rekan-rekan suka dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada topik lain yang kalian mau Suara Hati bahas, silakan tulis di komentar ya. Akhir kata, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.